bulan untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang kita bahas bukan puasanya. Kalau puasanya dia Nabi berpuasa. Tapi beberapa amalan di dalam bulan Sya'ban. Puasa di dalamnya termasuk puasa. Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan ini adalah pintu menuju bulan Ramadan. Siapa yang berupaya membiasakan diri bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan ini akan menuai kesuksesan di bulan Ramadan. Berlatih. Dinamakan Sya'ban karena pada bulan itu terdapat bermacam-macam kebaikan yang banyak. Tasya'aba. Yatasha'abu minhu khairun katsirun. Cabang-cabang kebaikan di situ. Menurut pendapat lain, Sya'ban berasal dari kata syi'ib, yaitu jalan di sebuah gunung atau jalan kebaikan. Dalam bulan ini terdapat itu secara bahasa. Kita tidak urusan dengan secara bahasa. Kita ingin maknanya, apa yang dimaksudkan bulan Sya'ban ini. Dan apa amalan di dalamnya. Dalam bulan Sya'ban terdapat banyak kejadian dan peristiwa yang sangat perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Pada bulan ini juga ada beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh para salafun as-saleh. Yang biasa dilakukan oleh para salafun as-saleh. Untuk mempersiapkan dan melatih diri untuk dengan memperbanyak ibadah dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Di antara amalan tersebut adalah satu puasa. Puasa di bulan Sya'ban ini termasuk disunnahkan karena untuk melatih agar nanti ketika Ramadan tiba, sudah terbiasa dengan puasa. Selain itu, bulan ini juga banyak dilalaikan oleh manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadis. Namun kita tidak perlu mengkhususkan hari tertentu dari bulan Sya'ban untuk berpuasa karena tidak ada hadis yang benar secara khusus menentukan hari tertentu untuk berpuasa. Untuk puasa. Yang ada adalah riwayat yang menjelaskan anjuran puasa bulan Sya'ban secara umum. Secara umum sudah. Tidak ada penentuan. Pokoknya umum bulan puasa tanggal 1, 2, 3, 4 boleh. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini yang sedikit heboh kadang. Sedikit heboh tentang malam nisfu Sya'ban ini. Apa-apaan tuh orang pada ngumpul-kumpul ngerayain nisfu Sya'ban ini. Bahan baru lagi bagi mereka untuk mencaci mengolok ini ahli tasawuf ini asyairah ini apa lagi ini. Untuk puasa Sya'ban diam mereka nggak bisa ngomong karena memang ada hadis yang jelas. Biarpun masih ada yang masih kadang-kadang ya komentar-komentar yang nggak pantas. Tapi ini untuk nisfu Sya'ban yang ramai. Jumhur ulama berpendapat bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban hukumnya adalah sunnah, baik dengan cara beribadah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan kita boleh mengisinya dengan bermacam-macam ibadah seperti puasa, sholat dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan para ulama dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita bahas dulu keutamaan bulan Sya'ban. Disebutkan dalam beberapa hadis sahih tentang keutamaan bulan Sya'ban yang sungguh sangat diperhatikan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, "Kana Rasulullah, ada baginda Nabi Muhammad SAW, yasumu hatta naqula la yuftir." Mungkin lebih baik kita membaca terjemahannya saja karena sekaligus barangkali ada kekurangan ya. Kita baca Arabnya. Fa maraitu Rasulullah, aku tidak melihat Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin. Beliau menyempurnakan puasa 1 bulan ila Ramadan, kecuali Ramadan. Wa maraitu, dan aku tidak melihat beliau aktsar syaman, lebih banyak puasa min Sya'ban minhu fi Sya'ban, daripada Sya'ban. Ini riwayat Siti Aisyah. Beliau berkata, Rasulullah SAW biasa berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibn Khuzaimah, beliau berkatakan hadis ini adalah sahih. An Usamah, dari Sayyidina Usamah bin Zaid. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa. Min asyhuru, dari bulan-bulan, ma tasumu min Sya'ban, seperti engkau puasa di bulan Sya'ban.
Qala, Nabi hadis sudah kita sebutkan. Dzalika syahrun yafulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana wa huwa syahrun turfa'u fil amal li rabbil alamin fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dalam artinya kata Sayyidina Usam bin Zaid, beliau berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Karena seringnya. Beliau menjawab, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Di bulan itu diangkat amal-amal kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Hadis dikatakan Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Dari Sayyidah Aisyah beliau berkata Rasulullah tidak pernah berpuasa satu bulan lebih banyak berpuasa satu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maksudnya Nabi tidak pernah berpuasa yang lebih banyak berpuasa di satu bulan melebihi daripada Nabi tidak berpuasa di bulan-bulan selain Ramadan. Lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Artinya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban sangat banyak sekali. Bahkan kata Siti Aisyah, sesungguhnya Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Bahkan pernah ditemukan Siti Aisyah, bulan Sya'ban full. Dalam lafaz Imam Muslim menyebutkan riwayat dari Sayyidat Aisyah dengan sedikit berbeda. Kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Ada riwayat lain bahasanya, beliau Nabi biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Dan hanya sedikit saja hari-hari berbuka beliau di bulan Sya'ban. Hampir semuanya. Dari riwayat yang tersebut di atas sungguh sangat jelas bahwa Nabi Muhammad sangat memperhatikan bulan Sya'ban dengan berpuasa. Selesai. Keutamaan nisfu Sya'ban. Kalau tidak sempat, makanya agak panjang ya kita lanjut nanti pada pernah. Keutamaan nisfu Sya'ban. Tentang keutamaan nisfu Sya'ban telah banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah tapi banyak memang riwayat palsu tentang nisfu Sya'ban. Riwayat palsu tentang nisfu Sya'ban mungkin perlu dijelaskan. Banyak riwayat palsu tapi harus hati-hati. Tidak semuanya palsu. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Hibban, beliau berkata hadis ini adalah sahih. Ulama hadis yang mengatakan, bukan kita, mengatakan hadis sahih. Hadis apa sih ini? An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah qalat, faqadtu Rasulullah lailatan fa kharajtu fa idha huwa bil baqi fa qala akunti takhafina ay hafallahu alayki wa rasuluhu qultu ya Rasulullah inni dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ika wa qala inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fa yaghfiru li akthar min 'adadi sya'ri ghanami kilab. Aku kehilangan Rasulullah, kata Siti Aisyah. Karena waktu itu Rasulullah adalah semestinya di tempatnya Sayyidat Aisyah. Cuman waktu itu Sayyidat Aisyah kehilangan Rasulullah pada suatu malam. Kemudian aku keluar dan aku menemukan beliau di pemakaman Baqi. Jadi dari rumah Sayyidat Aisyah itu dengan pemakaman Baqi itu, karena rumah Siti Aisyah yang akhirnya jadi makbarah kubur baginda Nabi SAW, ghurfahnya, kamarnya. Karena Sayyidina Nabi wafat di rumah Sayyidat Aisyah dan Nabi akan dikubur di mana beliau wafat. Jadi kalau tahu Baqi itu adalah kalau kita di makom atau di dekat di wilayah lokasi makom baginda Nabi, maka kita menghadap ke kiblat, maka arah kiri kita adalah Baqi. Kurang lebihnya mungkin berapa ya? Mungkin 300 atau 200 meter. Ya, ke jalan raya sana itu Baqi. 200 meter lah. Itu adalah Baqi. Nabi dari rumah ke sana ke arah Baqi, ke makbar, ke kuburan Baqi. Pemakaman Baqi. Al-Gharqad. Maka beliau bersabda, apakah engkau khawatir Allah dan Rasulnya akan menyanyiakanmu? Ya, kemudian aku berkata, tidak wahai Rasulullah. Sungguh aku telah mengira engkau telah mendatangi sebagian istri-istrimu. Sementara engkau seharusnya dengan ini. Ini jatah Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh Allah menyuruh hambanya di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni, menyeru hambanya, memanggil hambanya. Maksudnya aku dengan khusus, seruan khusus, kemudian mengampuninya dengan pengampunan yang lebih banyak daripada bilangan bulu domba Bani Kilab. Maksudnya pengampunan yang sangat banyak. Jadi ada Bani Kilab itu orang yang punya domba yang banyak. Nyebut dombanya saja kalau sudah domba terbanyak di tempat itu. Ternyata hitungannya bukan hitungan dombanya, bulu dombanya. Maksudnya itu kalau membuat misal itu kan
Kalau orang mencontohkan yang gede itu kan, wallah, setinggi gunung Himalaya. Padahal dengan kenapa harus Himalaya? Karena yang paling tinggi gunung ya Himalaya. Ya. Padahal mungkin yang itu maksudnya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi maksudnya pengampunan yang banyak sekali. Domba Bani Kilab adalah gerombolan domba terbanyak di Jazirah Arab di waktu itu. Nah, ini nisfu Sya'ban dibahas kan gitu. Rasulullah menyebut malam ini. Malam nisfu Sya'ban, malam itu. Nah, tentunya nanti kita sudah paham bagaimana mereka tetap mengatakan hadis itu dhaif. Tidak bisa dipakai hadis itu. Sudah Ibnu Hibban mengatakan sahih. Mungkin dia merasa lebih hebat dari Ibnu Hibban. Dan mungkin Ibnu Hibban salah juga dalam tasahih hadis. Tapi yang mengatakan, yang mengambil hadis ini pun bersandar dengan seorang ulama hadis yang mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin li fa aghfir lahu ala mustarjikun fa arzuqah ala mubtala fa u'afiyah ala kada hatta yatlu al-fajr. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah bersabda, apakah tiba malam nisfu Sya'ban? Apabila tiba nisfu Sya'ban, salatlah pada malamnya dan puasalah di siang harinya. Karena Allah menyeru hamba-hambanya di saat tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Lalu berfirman, adakah yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Adakah yang meminta rezeki kepadaku, niscaya akan memberikannya rezeki. Adakah yang sakit, niscaya aku akan menyembuhkannya. Adakah yang demikian, maksudnya hajat, apa yang punya hajat ini. Yang memohon kepadaku maksudnya, adakah yang demikian maksudnya, ada yang minta kepadaku akan aku kasih sampai terbit fajar. Dan tidak kita pungkiri hadis ini adalah tidak semua mengatakan sahih, banyak mengatakan hadis dhaif. Artinya ini adalah hadis yang mutalaf, yang biasa. Memang untuk jadi sandaran amal baik tidak harus hadis itu mutawatir, sahih, yang derajat nomor 1, tidak. Baik, mungkin hadis ini dibuang oleh mereka. Oke, tapi yang lainnya masih ada. Ini adalah termasuk yang dikatakan hadis ini yang paling dianggap dhaif ini yang barusan kita sebut. Yang mengatakan adanya puasa di bulan paling dhaif. Paling dhaif. Tapi kita hadirkan di sini untuk penambahan saja. Hadis berikutnya riwayat Imam Abu Nuaim dan dikatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban lah ini. Kita yang ada pentasahihnya. Begitu juga Imam Tabrani berkata semua perawinya adalah orang yang bisa dipercaya, thiqah. Sudah dikatakan oleh pakar-pakar hadis bahwasanya perawinya thiqah, bisa dipercaya, artinya hadisnya juga benar. An Mu'adz bin Jabal dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada baginda Nabi qala, beliau berkata, yattali Allah tabarak wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayahfiru li jami'i khalqi ila lil musyrikin aw musyahin. Allah melihat dengan pandangan khusus kepada makhluk, kepada hambanya. Allah tabarakallahu wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Melihat ini perlu dikasih jelasan, pandangan khusus gitu. Allah melihat setiap saat hamba, Allah melihat hambanya. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ada kebencian bermusuhan. Ini hadis sahih. Di malam nisfu Sya'ban. Disebut nisfu Sya'ban. Tidak akan disebut, tidak akan ada pengampunan spesial begitu kalau bukan karena ada kelebihannya malam nisfu Sya'ban. Cukup Allah akan mengampuni kita. Tapi mengampuninya kenapa Allah melihat dengan pandangan khusus di malam nisfu Sya'ban? Ya karena keutamaan nisfu Sya'ban. Karena sesuatu akan menjadi utama karena ada kejadian. Ada kejadiannya. Kejadian istimewa maka menjadi mulia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqi illa al-musyrikin aw musyahirin. Ini riwayat yang serupa. Sungguhnya Allah melihat kepada hambanya, melihat dengan pandangan khusus. Nah, ini ada di sini, nggak ada di atas. Keterangan ini penting untuk di atas. Yaitu dengan pandangan rahmat. Yaitu dengan pandangan rahmat. Di malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni semua makhluknya kecuali yang menyekutukan Allah dan munafik. Oh musyahin, kok munafik? Kelihatannya ini
Yang benar, yang riwayat munafik. Riwayat lain munafik. Dibenahi nanti hadisnya. Dibenahi hadisnya. Yang jelas, nisfu Sya'ban itu terjadi. Pandangan Allah khusus di malam nisfu Sya'ban. Baik, itu adalah gambaran tentang riwayat dari Nabi SAW bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah ada malam yang diistimewakan, dikhususkan oleh Rasul. Disebut oleh Rasul, bukan malam-malam biasa seperti yang lainnya. Tidak akan Nabi sebut kecuali karena ada kelebihannya. Lalu kita kembali kepada para ulama. Apa pandangan para ulama kepada malam nisfu Sya'ban? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata dalam kitab Lataif Ma'arifnya, "Wa lailatul nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul, Luqman bin Amir wa ghairihim. Yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadati wa anhum akhadha an-nasu fadlaha wa ta'dhimaha." Dan malam nisfu Sya'ban adalah malam yang para tabi'in negara Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan yang lainnya, mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam tersebut, dan dari mereka lah umat Islam mengambil paham keutamaan dan keagungannya. Lalu dari mana mereka melakukan dari orang Syam itu? Ya dari hadis Nabi tadi. Jangan sampai oh ini kan pendapatnya Makhul sama Khalid bin Ma'dan dan ini oh bukan, mereka yang melakukan itu juga ada sandarannya tadi kita sebutkan. Ibnu Hajar melanjutkan waqtalafa ulama ahli Syam fi sifati ihya'iha. Kemudian ulama ahli Syam itu berbeda tentang cara menghidupkannya. Ala qaulin dua pendapat ahadihima annahu yustahabu ihya wa jama'atan fil masjid kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma yalbasuna fiha ahsana thiyabihim wa yatabakharuna wa yaktahiluna wa yakumuna fil masjid lailatahum tilka wa wafaqahum Ishaq bin Rahawai. Wa dzalika fi dzalika wa qala fi qiyamiha fil masjid jama'atan laysa dzalika bi bid'atun. Qala fi qiyamiha fil masjid jama'atan laysa dzalika bi bid'atin. Terjemahnya adalah ulama Syam berkata berbeda pendapat di dalam cara menghidupkan malam Sya'ban. Pendapat pertama disunnahkan menghidupkan cara berjamaah di masjid. Maksudnya rame-ramelah biar saling mengingatkan. Bukan berarti harus sholat berjamaah. Bukan, maksudnya berkumpul di masjid, hidupkan masjid supaya nggak ngantuk. Kalau di rumah itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang tambah parah lagi. Di rumah ada televisi, ada macam-macam, internet. Dan para ulama tersebut di atas mereka mengenakan pakaian yang paling bagus yang mereka miliki. Serta membakar kayu harum. Kayu harum, tabakharuna. Lalu menggunakan celak. Wa yaktahilun. Dan pendapat ini disetujui oleh Ishaq bin Rahawai. Dan beliau berkata, ini bukanlah sebuah bid'ah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, balaghana, telah sampai kepada kami, anna doa, sungguhnya doa itu istabaju dikabul fi khamsi layal, dan di 5 malam. Lailatul Jum'ati, malam Jumat, wal Idain, malam 2 hari raya, wa wal Rajab, wa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, Imam Syafi'i mengatakan begitu, ada sandarannya. Rasulullah di dalam riwayat Rasulullah pergi ke Baqi' dan berdoa. Banyak riwayat-riwayat, tidak kita sebutkan semuanya. Imam Syafi'i telah berkata, telah sampai berita kepada kami bahwa doa akan dikabul di 5 malam. Malam Jumat, malam 2 hari raya, malam Rajab, malam nisfu Sya'ban. Berkata Ibnul Hajj, ini kita sampai di sini masalah rupanya, satu masalah juga tidak selesai, satu pertemuan. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Oh tadi Rajab sudah ya. Baik, insyaAllah kita akan baca perlahan demi perlahan kita insyaAllah. Intinya bahwasanya dihadirkan buku ini bukan Anda untuk mencaci orang lain yang berbeda dengan Anda. Akan tapi justru dengan buku ini adalah wawasan untuk pembanding, untuk penguat bagi orang yang sering didolimi dengan dicaci dan diolok. Agar mereka tetap yakin bahwasanya amalan itu adalah ada dasarnya. Di sisi lain yang suka mengolok dan mencaci agar mengerti, oh ternyata begitu, sehingga bisa meredam. Apa yang terjadi setelah itu? Yang bisa mencaci tidak mencaci, yang beribadah tetap bersemangat. Sehingga sukseslah dalam membangun bangsa ini. Yang ibadah dekat kepada Allah semakin dekat, yang mencaci maki semakin berkurang. Ini harapan kami. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allah mengangkat derajat kita. Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Para santri semua dijaga oleh Allah. Orang anak,
para pemirsa, para pendengar semuanya, diberi segala kebaikan, lahir batin, dunia akhirat. Allah mudahkan kita untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah, baik di malam hari atau siang harinya. Allah mudahkan kita untuk menggunakan rezeki kita untuk kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Panjang umur semuanya, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.